Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Asmi Arafi dengan NIM 2020311064 dari Institut Teknologi PLN Teknik Informatika kelas B dengan dosen bernama Pak Max Teja Aji Cipta. Sini saya akan menjelaskan resume bab 3 dan 4. Sebelumnya saya akan menjelaskan bab 3, data komunikasi model protokol ISO 7 layer dan TCP atau IP. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini, telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Bagi yang belum mengetahui apa itu OSI layer, kami akan membahasnya secara lebih detail sehingga Anda dapat mengetahui setiap bagian dan cara kerja kerangka konseptual tersebut. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai penjelasan tentang OSI layer, kami akan memberikan informasi terkait sejarah singkat dari model tersebut. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau dalam kurung ISO yang berlokasi di Eropa, telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking. Model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Pengertian OSI layer. OSI layer merupakan Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penekanan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layer. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, dan yang kelima ada network layer, keenam ada data link layer, serta yang terakhir ada physical layer. Cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat, agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat. Maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dan pada lapisan utama. Tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Berikutnya saya akan membahas bab 4, topologi jaringan. Banyak ahli yang menjabarkan apa itu topologi jaringan untuk mendefinisikan istilah ini. Berikut kami rangkumkan apa itu topologi jaringan yang akan kita bahas. Szymon Maciejówski menyebutkan jika topologi jaringan merupakan seperangkat komputer yang terhubung dengan cara bersamaan dalam satu tujuan utama, yakni berbagai sumber daya. Jafar Nuryudianto menyebutkan bahwa topologi jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang didesain untuk berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi penting di dalamnya. Umi Proboyekti menyebutkan jika topologi jaringan merupakan sekumpulan komputer yang terpisah namun saling berhubungan untuk melakukan tugas masing-masing. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring, yang kedua ada topologi bus, yang ketiga ada topologi star, yang keempat ada topologi mesh,
Yang kelima ada topologi tree. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan topologi jaringan. Topologi ring. Kelebihan menggunakan topologi ring adalah biasanya biaya instalasinya cukup terjangkau. Kelebihan topologi bus, mudahnya menambah klien atau workstation baru. Kelebihan topologi star, jika salah satu komputer bermasalah, kinerja komputer lain tidak akan terganggu. Kelebihan topologi mesh. Kelebihan utama topologi jaringan mesh adalah limit bandwidth yang dimilikinya cukup besar. Yang terakhir, topologi tree. Kelebihan dari topologi tree, susunan topologi juga terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data lebih mudah untuk dilakukan. Sayangnya, topologi ini mempunyai kinerja jaringan yang lambat, belum lagi biaya instalasi juga mahal karena membutuhkan banyak kabel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.